Petualangan Sherlock Holmes. Skandal di Bohemia. Bagian 2. Tepat jam 3 keesokan harinya aku sudah berada di Baker Street, tapi Holmes belum kembali. Induk semangnya mengatakan bahwa dia pergi sejak jam 8 pagi. Aku lalu duduk dekat perapian. Berniat menunggu kedatangannya, tak peduli betapapun lamanya aku harus menunggu. Aku telah benar-benar tertarik pada penyelidikannya karena walaupun tidak penuh dengan kesangsian dan keanehan. Dibandingkan dengan dua kisah kejahatan yang pernah kuliput, kasus ini amat istimewa karena seorang raja terlibat di dalamnya. Sebenarnya, di samping keistimewaan kasus ini, aku juga tertarik pada kemampuan temanku yang mengagumkan dalam memahami situasi, dan daya pikirnya yang tajam. Yang membuatku ingin belajar cara-caranya yang serba cepat dan cerdik dalam menguraikan misteri-misteri yang rumit. Aku sudah sering melihat kesuksesannya sehingga tak pernah berpikir dia akan bisa gagal. Hampir jam 4 ketika pintu ruangan terbuka dan seseorang yang mirip kusir kereta yang sedang mabuk, bercambang, berwajah kemerahan, dan berpakaian awut-awutan, memasuki ruangan. Walaupun aku sudah sering melihat penyamarannya yang hebat-hebat, aku toh harus mengamatinya. Sampai 3 kali sebelum yakin benar bahwa yang berdiri di depanku ini benar-benar Holmes temanku. Sambil mengangguk dia masuk ke kamarnya, dan 5 menit kemudian dia keluar lagi, sudah mengenakan jas wol yang rapi. Dengan kedua tangan di dalam saku celananya, direntangkannya kedua kakinya di depan perapian. Lalu dia tertawa terbahak-bahak selama beberapa saat. "Wah, keterlaluan," serunya, lalu tergelak dan tertawa lagi sampai tergeletak kelelahan di kursi. "Ada apa? Lucu sekali. Aku yakin kau tak bisa membayangkan apa yang telah kulakukan sepanjang pagi tadi, atau bagaimana berakhirnya." "Memang tidak. Mungkin kau pergi untuk mengawasi kebiasaan-kebiasaan, atau rumah, Miss Irene Adler." "Memang, dan buntutnya jadi unik. Begini, aku berangkat jam 8 lewat pagi tadi, menyamar sebagai kusir kereta yang sedang nganggur. Kesetiakawanan kusir-kusir kereta biasanya tinggi. Kalau kau mau cari berita, jadilah salah satu dari mereka." Dalam sekejap, aku tahu di mana letaknya Briony Lodge, villa kecil yang indah. Dengan kebun di belakangnya. Letak bangunan bertingkat 2 itu. Tepat di pinggir jalan. Pintu depannya selalu terkunci. Ruang duduknya yang besar ada di sebelah kanan, penuh perabot, dan jendelanya panjang-panjang sampai hampir menyentuh lantai. Kunci-kunci jendelanya model Inggris yang gampang sekali dibuka bahkan oleh anak kecil. Ada jendela samping yang bisa dijangkau dari atap tempat kereta di bagian belakang. Kukelilingi rumah itu sambil mengamatinya dengan teliti, tapi tak ada lagi yang menarik perhatianku. Aku lalu kembali ke jalan raya, dan sebagaimana kuduga, ada kandang kuda di jalan yang menurun di samping salah satu tembok taman. Aku pura-pura ikut membantu seorang kusir yang sedang menggosok kuda, dan aku menerima uang jajan, segelas minuman keras, 2 batang rokok, dan informasi lengkap tentang Miss Adler. Aku bahkan mendapat keterangan tentang beberapa orang lain lagi yang tinggal di sekitar situ yang sebenarnya tak kuperlukan, tapi yang mau tak mau harus kudengarkan juga. "Berita apa yang kau dapat tentang Irene Adler?" tanyaku. "Oh, banyak lelaki tergila-gila padanya. Kecantikannya termasyur kemana-mana." Begitu cerita dari Serpentine Moss.
Hidupnya tenang, dia menyanyi di beberapa konser, berangkat tiap jam 5, dan kembali untuk makan malam jam 7 tepat. Dia jarang bepergian di luar jam-jam itu. Kecuali kalau ada tugas untuk menyanyi. Hanya ada seorang pria yang sering mengunjunginya. Orangnya berkulit gelap dan sangat tampan. Dalam sehari dia berkunjung lebih dari sekali. Namanya Mer. Godfrey Norton, dari Inner Temple. Itulah untungnya berkawan dengan kusir-kusir kereta. Mereka sering mengantar pulang Mer. Norton dari Serpentine Mouse, sehingga banyak tahu tentang dirinya. Setelah mendengar semua itu, aku kembali berjalan-jalan dekat Briony Lodge dan memikirkan tentang rencana tindakan selanjutnya. Godfrey Norton ini pasti memegang peranan penting. Dia seorang pengacara. Ini mencurigakan, bukan? Ada hubungan apa di antara mereka, dan untuk apa dia datang ke sana berkali-kali? Apakah Miss Adler kliennya, temannya, atau kekasih gelapnya? Kalau kliennya, mungkin foto itu dititipkan padanya. Kalau kekasih gelapnya, rasanya tak mungkin foto itu dititipkan padanya. Kepastian akan hal inilah yang menentukan apakah aku akan bertindak di Briony Lodge atau di Inner Temple. Cukup rumit, dan menambah wawasan penyelidikanku. Jangan-jangan aku membuatmu bosan dengan detail-detail ini, tapi aku harus mengungkap kesulitan-kesulitanku agar kau memahami situasinya. Aku mendengarkanmu dengan saksama, jawabku. Aku sedang menimbang-nimbang, ketika sebuah kereta berhenti di depan Briony Lodge dan seorang pria berkulit gelap, berhidung bengkok, dan berkumis, meloncat turun. Ternyata dia Mer. Godfrey Norton. Dia nampaknya sedang terburu-buru. Dia menyuruh kusir untuk menunggunya, dan melewati begitu saja pelayan wanita yang membukakan pintu. Ini menunjukkan bahwa dia sudah biasa berkunjung ke situ. Dia berada di dalam selama kira-kira setengah jam, dan dari jendela di ruang duduk, sekilas aku bisa melihatnya mondar-mandir sambil berbicara dan melambai-lambaikan tangan. Aku tak melihat Miss Adler. Kemudian dia keluar dari villa itu, wajahnya kelihatan lebih kacau dari sebelumnya. Begitu dia berada di dalam kereta, dia mengeluarkan jam emas dari sakunya dan memandanginya dengan saksama. Cepat berangkat, teriaknya. Ke toko Gross and Hankey di Regent Street, lalu ke gereja St. Monica di Edgware Street. Kubayar kau setengah gini kalau bisa menempuhnya dalam 20 menit. Mereka lalu berangkat, dan aku sedang menimbang-nimbang apakah aku perlu mengikutinya. Ketika sebuah kereta yang indah dengan kusirnya berpakaian jas yang cuma setengah dikancingkan, sehingga masih awut-awutan, masuk ke jalur jalan di halaman villa itu. Kereta itu belum berhenti sepenuhnya ketika Miss Adler terburu-buru keluar dari villa dan segera naik ke dalamnya. Aku sempat melihat wajahnya, walau hanya sekilas. Dia sungguh-sungguh cantik luar biasa. Tak ada pria yang tak akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Ke gereja St. Monica, John, teriaknya. Kubayar 1 koin emas kalau kau bisa menempuhnya dalam 20 menit. Ini tak boleh dilewatkan, Watson. Aku ragu-ragu apakah aku akan menguntitnya sambil berlari, atau menempel saja di bagian belakang keretanya. Tiba-tiba ada kereta lewat. Kusir kereta itu mempertimbangkan sejenak, tapi aku langsung naik. Sebelum dia menolak, ke gereja St. Monica, kataku, dan akan kubayar 1 koin emas kalau bisa sampai di sana dalam
20 menit. Waktu itu jam 12 kurang 25. Dan aku tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Kereta yang kutumpangi melaju dengan cepat. Rasanya, aku belum pernah mengendarai kereta secepat itu, tapi kereta-kereta yang mendahuluiku sudah sampai duluan. Kubayar ongkos kereta dan segera masuk ke dalam gereja. Tak ada orang lain kecuali kedua orang yang kuikuti tadi dan seorang pendeta yang mengenakan jubah. Mereka nampaknya sedang berbantah-bantah. Mereka berdiri bergerombol di depan altar. Aku berjalan pelan-pelan di antara deretan kursi-kursi seperti layaknya seorang pengunjung gereja biasa. Tiba-tiba, ketiga orang di depan altar itu menengok ke arahku, dan Godfrey Norton lalu berlari mendekatiku. "Ya Tuhan, terima kasih," teriaknya. "Anda juga boleh. Mari, mari." "Ada apa ini?" tanyaku. "Mari, Tuan, silahkan. Hanya 3 menit, daripada tak sah jadinya." Dia menarikku ke depan altar, dan sebelum aku menyadarinya, aku telah begitu saja mengucapkan kata-kata yang dibisikkan padaku, menjadi saksi kedua orang yang tak kukenal itu dan menolong terlaksananya pernikahan mereka. Semuanya berlangsung dalam sekejap mata, dan kedua mempelai lalu menyalamiku. Sambil mengucapkan terima kasih, disaksikan sang pendeta yang berseri-seri wajahnya. Keadaan itu betul-betul tak terbayangkan seumur hidupku, dan aku tadi tertawa karena membayangkan hal itu lagi. Nampaknya, surat nikah mereka agak kurang beres, sehingga pendeta itu menolak meneguhkan pernikahan mereka tanpa hadirnya seorang saksi, dan kedatanganku menguntungkan pengantin pria karena dia tak usah repot-repot lari ke jalan untuk mencomot seorang saksi. Pengantin wanitanya memberiku 1 koin emas dan itu kugantung di rantai jamku, sebagai kenangan atas peristiwa itu. "Benar-benar kejadian tak terduga," kataku, "lalu bagaimana selanjutnya?" "Yah, kurasa rencana-rencanaku terancam gagal." Kelihatannya kedua mempelai mau pergi, jadi aku harus secepatnya bertindak. Ketika mereka hendak berpisah di pintu gereja kudengar mempelai wanita mengatakan, "Aku akan pergi ke park pada jam 5 seperti biasanya." Mereka lalu berpisah, masing-masing ke tempat tinggalnya sendiri, dan aku pun pulang untuk mempersiapkan beberapa rencana. "Apa itu?" "Daging sapi dingin dan segelas bir," jawabnya sambil membunyikan bel. "Aku terlalu sibuk, sampai lupa makan, dan malam nanti aku mungkin akan lebih sibuk lagi. Ngomong-ngomong, dokter, aku butuh bantuanmu." "Dengan senang hati. Kau tak keberatan melanggar hukum?" "Tidak sama sekali." "Juga tak takut ditangkap?" "Tidak, kalau dengan alasan yang kuat." "Oh, alasannya kuat sekali. Maka aku siap menolongmu. Aku sudah tahu bahwa kau bisa diandalkan. Tapi apa sebetulnya maumu?" "Nanti kujelaskan setelah Mrs. Turner membawa masuk makananku." "Nah," katanya sambil menengok makanan sederhana yang dihidangkan induk semangnya, "kita bicarakan sambil aku makan. Karena waktunya sangat terbatas. Sudah hampir jam 5 sekarang. Dalam 2 jam, kita harus sudah berada di sana. Miss Irene, atau lebih tepatnya Madame Irene, akan kembali jam 7. Kita akan ke Briony Lodge untuk menemuinya. Lalu, percayakan saja padaku. Sudah kuatur jalan peristiwanya. Hanya ada satu hal yang harus kutekankan. Kau jangan sekali-kali ikut campur apapun yang terjadi. Mengerti?"
Aku netral saja, begitu. Jangan bertindak apa-apa. Akan ada sedikit keributan, tapi jangan nimbrung, ya. Sesudahnya, aku akan dibawa masuk. 4 atau 5 menit kemudian, jendela ruang duduk akan terbuka. Kau harus menunggu di dekat jendela itu. Ya, kau harus mengawasiku, karena aku akan terlihat olehmu. Ya, kalau kuangkat tanganku, begini, kau lemparkan sebuah benda ke dalam ruangan itu. Lalu, pada saat yang bersamaan, berteriaklah ada kebakaran. Mengerti maksudku? Jelas sekali. Tak akan terlalu membahayakan, katanya sambil mengeluarkan sebuah gulungan berbentuk rokok dari sakunya. Cuma coket uap yang biasa digunakan tukang leding. Kedua ujungnya ditutupi sesuatu supaya bisa menyala sendiri. Itu saja tugasmu. Begitu teriakan kebakaranmu menggema, banyak orang akan bereaksi. Lalu kau santai saja meninggalkan tempat itu, dan aku akan menemuimu di ujung jalan 10 menit kemudian. Jelas, aku tak boleh ikut campur, harus mendekati jendela, mengawasimu, dan bila diberi isyarat, melemparkan benda ini dan berteriak, lalu menunggumu di ujung jalan. Persis. Beres. Kalau begitu, bagus. Kupikir mungkin sudah waktunya aku mempersiapkan diri untuk peranku yang baru. Dia menghilang ke kamarnya, lalu muncul lagi beberapa menit kemudian dalam rupa seorang pendeta sederhana yang ramah. Topi hitamnya yang lebar, celananya yang longgar, dasinya yang putih. Senyumnya yang simpatik, dan cara menatapnya yang penuh rasa ingin tahu, benar-benar hanya bisa ditandingi oleh John Hare. Holmes tidak sekadar berganti kostum. Ekspresi wajahnya, gayanya, dan juga jiwanya selalu disesuaikannya dengan peran yang sedang dilakonkannya. Dunia panggung benar-benar telah kehilangan aktornya yang berbakat, demikian pula dunia ilmu telah kehilangan seorang pemikir yang tajam ketika dia berganti profesi menjadi spesialis kriminal. Pukul 6:04 kami meninggalkan Baker Street, dan masih menunggu lama 10 menit ketika kami tiba di Serpentine Avenue. Hari mulai gelap, dan lampu-lampu baru mulai dinyalakan ketika kami mulai mondar-mandir di depan Briony Lodge, sambil menunggu penghuninya pulang. Rumah itu persis seperti yang digambarkan Sherlock Holmes. Tapi lokasinya tak begitu pribadi seperti yang kubayangkan sebelumnya. Sebaliknya, suasananya cukup ramai untuk ukuran jalan sekecil itu. Ada sekelompok orang dengan pakaian kumal, sedang merokok dan tertawa-tawa di sudut jalan. Seorang tukang asah gunting sedang mendorong gerobaknya. Dua pria penjaga rumah sedang bercanda dengan seorang gadis perawat, dan beberapa pemuda yang berpakaian bagus mondar-mandir dengan rokok tersulut di mufut mereka. Sebetulnya, komentar Holmes sementara kami mondar-mandir di depan rumah itu, pernikahan mereka agak meringankan kasus ini. Foto itu kini malah menjadi pedang bermata dua. Miss Adler pasti tak ingin foto itu terlihat oleh Godfrey Norton, seperti juga klien kita yang tak mau benda itu jatuh ke tangan calon permaisurinya. Pertanyaannya sekarang, di manakah kita akan menemukan foto itu? Di mana? Ya, tak mungkin dibawa-bawa. Ukurannya kabinet terlalu besar kalau mau disembunyikan di dalam gaunnya. Dia tahu raja bisa menyuruh orang untuk mencegat dan menggeledahnya. Hal itu pernah dilakukan 2 kali. Jadi tak mungkin dia membawanya kalau dia sedang bepergian. Jadi, di mana?
Disimpan di bank atau di pengacaranya. Mungkin saja. Tapi menurutku tidak. Wanita biasanya tak ingin rahasianya diketahui siapapun. Untuk apa dia menitipkan itu ke orang lain? Dia tak tahu pengaruh politis apa yang bisa menimpa orang itu, dan dia merasa lebih yakin kalau disimpannya sendiri. Di samping itu, ingat bahwa dia telah memutuskan untuk memanfaatkan foto itu dalam beberapa hari ini. Pasti ada di rumahnya sendiri. Tapi rumahnya sudah pernah digeledah 2 kali. Mereka tak becus menggeledah. Lalu bagaimana caramu menggeledah? Aku tak akan menggeledah. Lalu, apa? Akan kuatur supaya dia sendiri yang menunjukkan tempatnya padaku. Pasti dia akan menolak permintaanmu. Dia tak akan bisa menolak. Nah, sudah kudengar suara roda keretanya. Lakukan perintahku sampai yang sekecil-kecilnya. Ketika dia berbicara, muncul cahaya kereta di ujung jalan. Kereta mungil yang indah itu bergemerencing menuju pintu Briony Lodge. Begitu berhenti, salah satu pria berpakaian kumal itu berlari ke depan untuk membukakan pintu kereta agar memperoleh persen, tapi disikut oleh temannya yang juga bermaksud begitu. Mereka lalu ribut bertengkar. Diramaikan pula dengan nimbrungnya 2 penjaga dan tukang asah gunting. Mereka mulai saling memukul. Dan wanita penumpang kereta itu terjepit di antara orang-orang yang saling meninju dan memukulkan tongkat itu. Holmes lalu menyerbu ke tengah-tengah kerumunan itu untuk melindungi wanita itu, tapi ketika dia baru saja sampai di dekatnya, dia berteriak dan jatuh ke tanah dengan muka berlumuran darah. Gerombolan yang sedang berkelahi itu segera bubar lalu kabur. Sementara beberapa orang berpakaian bagus yang tadi hanya menonton saja, segera maju untuk menolong wanita itu dan Holmes. Irene Adler, aku akan tetap memanggilnya begitu, telah berlari menuju tangga, lalu sambil berdiri di atas sana, dengan figurnya yang elok bermandi cahaya ruang depan, dia menengok kembali ke jalan. Apakah parah lukanya? Tanyanya. Dia mati, teriak beberapa orang. Tidak, tidak, dia masih hidup, teriak suara lain. Tapi dia akan mati sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Dia amat pemberani, kata seorang wanita. Mereka pasti akan merampas dompet dan arloji wanita itu kalau tak ada orang ini. Mereka itu tadi komplotan, ganas lagi. Ah, lihat dia masih bernapas. Sebaiknya dia tak dibiarkan terbaring di jalanan. Boleh dibawa masuk nyonya. Tentu saja. Bawalah masuk ke ruang duduk. Ada sofa empuk di sana. Silakan lewat sini. Dengan hati-hati, dia dibawa masuk ke Briony Lodge, dan dibaringkan di ruang duduk sementara itu. Aku mengawasi semua dari pos jagaku di dekat jendela. Lampu ruangan itu menyala, dan kerai jendelanya terbuka, sehingga aku bisa melihat Holmes yang sedang terbaring di sofa. Aku tak tahu apakah dia menyesali peran yang dilakonkannya saat itu, tapi melihat wanita yang sedang kami buru itu dan juga kebaikan hatinya dalam menghadapi orang yang terluka itu, aku jadi merasa malu dan bersalah. Tapi akan merupakan pengkhianatan terhadap Holmes bila aku membatalkan peran yang telah dipercayakannya kepadaku. Kukeraskan hatiku dan kukeluarkan roket uap itu dari baik jasku. Toh, pikirku, kami tak bermaksud melukainya. Kami hanya ingin mencegahnya agar tidak melukai orang lain. Holmes kini telah duduk,
dan kulihat dia bergerak seolah-olah kehabisan udara segar. Seorang pembantu segera berlari membuka jendela. Pada saat itu jugalah kulihat Holmes mengangkat tangannya, lalu setelah memahami kodenya, kulemparkan roket uap itu ke dalam ruangan sambil berteriak, "Kebakaran!" Begitu teriakan itu terlontar dari mulutku, semua orang di sekitar situ, baik yang berpakaian bagus maupun yang kumal, kusir-kusir kereta, dan pelayan-pelayan wanita ikut-ikutan pula meneriakkan, "Kebakaran!" Asap tebal bergulung memasuki ruangan itu, dan keluar lagi dari jendela. Sekilas kulihat orang-orang berlarian di ruangan itu, dan kemudian kudengar suara Holmes dari dalam yang meyakinkan mereka bahwa tidak ada kebakaran. Aku menyelinap di antara kerumunan yang masih ramai berteriak untuk menuju ujung jalan, dan 10 menit kemudian legalah hatiku karena temanku telah menggamit lenganku untuk meninggalkan tempat yang gaduh itu. Dia berjalan dengan cepat tanpa berkata apa-apa selama beberapa menit, sampai kami membelok ke sebuah jalan sepi yang menuju ke Edgware Road. "Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik, dokter," komentarnya. "Baik sekali. Jadi kau sudah dapatkan foto itu?" "Aku tahu tempatnya." "Bagaimana kau bisa tahu?" "Dia yang menunjukkannya, seperti pernah kubilang padamu dulu." Aku masih tak mengerti. "Aku tak bermaksud menjadikannya misteri," katanya sambil tertawa. "Sederhana sekali, kok. Kau tentunya tahu bahwa semua orang yang di jalanan tadi telah berkomplot denganku khusus untuk adegan malam ini. Aku sudah menduga." Lalu, ketika perkelahian mulai, kuusapkan sedikit cat basah warna merah di telapak tanganku. Lalu aku lari ke depan, terjatuh, mengoleskan tanganku ke wajah, dan jadilah aku tontonan yang menimbulkan kasihan orang banyak. Itu tipuan kuno. Itu pun sudah kupahami. Lalu mereka membawaku masuk. Dia mau tak mau harus menerima kehadiranku. Bagaimana mungkin dia menolak? Dan aku pun dibawa ke ruang duduknya, ruangan yang sudah kuincar. Foto itu mestinya disimpan di dalam ruangan itu atau di kamar tidurnya, dan aku harus memastikan mana yang benar. Mereka membaringkanku di sofa, lalu aku butuh udara segar sehingga mereka mau tak mau membuka jendela, dan kau lalu berperan. Apakah itu menolongmu? Itulah yang menentukan. Kalau seorang wanita menduga ada kebakaran di rumahnya, dia akan secara langsung berlari menuju barang-barang yang amat berharga baginya. Dorongan semacam itu kuat sekali, dan hal ini sudah berkali-kali kumanfaatkan. Pada kasus skandal substitusi Darlington, hal itu juga telah menolongku, lalu juga pada kasus Castle Arnsworth. Seorang ibu akan langsung memeluk anaknya, wanita yang belum menikah akan langsung menyelamatkan kotak perhiasannya. Jelas bagiku bahwa bagi wanita yang kita incar ini, foto yang kita sedang kejar itulah yang merupakan barangnya yang paling berharga. Dia pasti akan segera lari ke arah tempat penyimpanannya. Teriakan kebakaran telah kau lakukan dengan sangat baik. Asap dan teriakan-teriakan yang menyusul kemudian cukup membuat orang panik. Dia pun bereaksi dengan baik. Foto itu terletak di ceruk di belakang pintu sorong, tepat di atas tarikan bel sebelah kanan. Dia segera lari ke sana, dan sekilas aku melihat foto itu ketika dia hendak mengeluarkannya. Ketika aku berteriak bahwa sebenarnya tak ada kebakaran, dia mengembalikan foto itu, menoleh ke arah roket uap itu, lalu lari meninggalkan ruangan dan menghilang. Aku bangun,
dan rupanya cukup beralasan bagiku untuk melarikan diri dari tempat itu. Waktu itu aku sudah bermaksud untuk langsung mengambil foto itu, tapi kusir keretanya keburu masuk dan memandangku dengan tajam. Jadi, lebih baik menunggu. Terlalu terburu-buru bisa merusak semuanya. Lalu, tanyaku, tugas kita praktis sudah selesai. Besok kita akan kembali ke sana bersama sang raja, kalau kau berminat. Ikut serta. Kita akan diantar masuk ke ruang duduk untuk menunggu wanita itu. Tapi kemungkinannya ialah bahwa ketika wanita itu muncul, kita akan sudah kabur bersama. Foto itu, Yang Mulia akan puas sekali karena dia sendirilah yang akan mengambil foto itu. Kapan kau mau ke sana? Besok jam 8 pagi. Dia pasti belum bangun, sehingga kita bisa leluasa beroperasi. Di samping itu, kita harus cepat karena pernikahannya bisa membawa perubahan dalam hidup dan kebiasaannya. Aku harus menelepon raja sekarang juga. Kami tiba di Baker Street dan berhenti di pintu. Dia sedang mencari-cari kunci di sakunya ketika seseorang yang lewat menegur, "Selamat malam, Mr. Sherlock Holmes." Waktu itu ada beberapa orang di jalanan, tapi rasanya salam itu berasal dari seorang pemuda ramping berjas panjang yang langsung bergegas menghilang. "Rasanya aku mengenal suaranya," kata Holmes sambil menatap ke jalanan yang remang-remang. "Kini, aku penasaran. Siapa gerangan dia?"